Kita sering menyalahkan desa karena lambat berubah. Itu yang sering terjadi. Dibilang kurang inovasi, kurang berani, kurang visioner, dan semacamnya. Tapi mungkin masalahnya bukan di keberanian sebenarnya. Masalahnya ada di bukti. Di banyak desa, ide baru itu tidak dinilai dari logikanya, tidak dinilai dari teorinya, tapi dari sejarahnya. Kalau belum pernah ada yang berhasil, maka itu dianggap beresiko. Bukan sekadar resiko ekonomi, tetapi beresiko sosial. Karena gagal sendirian lebih berat daripada gagal bersama. Ini yang jarang dipahami orang luar, orang teoritis, orang idealis dan semacamnya. Di kota gagal bisa jadi pelajaran. Di desa gagal bisa jadi stigma. Itu masalahnya. Sekali mencoba hal baru dan gagal, bukan hanya rugi uang, tapi juga kehilangan kepercayaan kalau di desa. Dan kepercayaan, trust, adalah mata uang sosial yang jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Sekarang kita masuk ke inti perilaku ini. Dalam realitas sosial, manusia tidak hanya mencari keuntungan, tidak hanya mencari profit ataupun margin, mereka mencari validasi. Peter Berger itu menjelaskan bahwa realitas dibentuk dan dipertahankan oleh interaksi sosial. Artinya, sesuatu dianggap benar jika cukup banyak orang mengakuinya, bukan jika itu terbukti secara objektif. Di desa ini terlihat sangat jelas. Jika satu orang tanam cabai jamu misalkan dianggap aneh, jika 2 orang ikut mulai diperhatikan, jika 5 orang berhasil mulai dipercaya, bahkan berbondong-bondong nanam juga. Jika satu desa itu ikut, itu menjadi kebenaran baru pada akhirnya. Ini bukan soal fakta, ini soal jumlah. Sekarang kita tarik ke fenomena yang lebih mengerucut, lebih spesifik lagi. Kenapa orang desa tidak mau mulai duluan? Tidak mau berinisiatif untuk menjadi yang terdepan? Jawabannya sederhana, tidak ada referensi. Manusia butuh contoh nyata. Itu yang mesti dipegangnya di desa. Bukan teori, bukan janji, bukan potensi. Tidak ada di desa semua itu. Tapi bukti. Albert Bandura itu menyebut ini sebagai observational learning namanya. Kita belajar bukan dari instruksi, tetapi dari melihat orang lain berhasil, sukses. Artinya satu keberhasilan kecil bisa lebih kuat daripada 1000 penjelasan yang masih diangan-angan, dan satu kegagalan terbuka bisa menghancurkan kepercayaan satu ide. Sekarang kita masuk ke efek dominonya. Ketika tidak ada yang berani mulai, maka tidak ada bukti pada akhirnya. Ketika tidak ada bukti, tidak ada yang ikut. Dan ketika tidak ada yang ikut, tidak akan pernah ada perubahan. Tidak ada movement, tidak ada progres. Ini lingkaran yang terkunci dan mayoritas desa hidup di dalamnya. Sekarang bayangkan satu orang memutus lingkaran ini. Dia tanam cabai jamu, yang lain tanam cabai Jawa. Maksudnya cabai rawit. Dia bertahan, dia berhasil di kemudian hari. Awalnya tidak ada yang peduli, tapi hasilnya mulai terlihat di beberapa tahun kemudian. 1 tahun, biasanya cabai jamu itu 1,5 tahun. Panen stabil, harga lebih terjaga, tidak panik saat pasar jatuh karena bisa disimpan. Perlahan orang mulai melihat-lihat, bukan mendengar, tapi melihat langsung di lapangan, di sawah, di kebun. Dan di titik itu realitas mulai retak. Yang dulu dianggap tidak masuk akal mulai merasa mungkin. Yang dulu dianggap berisiko mulai terlihat aman. Dan satu persatu orang mulai ikut. Bukan karena mereka tiba-tiba pintar, bukan tiba-tiba mereka ikut
cerdas, tapi karena sekarang ada buktinya. Inilah cara perubahan sebenarnya terjadi. Bukan dari ide besar, tapi dari contoh nyata. Bukan dari teori, dari buku-buku, tapi dari hasil yang jelas di hadapan mata. Dan ini menjelaskan satu hal penting. Di desa, yang pertama itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, tapi yang paling tahan. Karena dia harus berjalan tanpa dukungan, tanpa validasi, serta tanpa kepastian dalam hidup. Sampai pada akhirnya dia menjadi bukti itu sendiri. Dan ketika bukti sudah ada, permainan berubah. Game changer lagi, game teori lagi. Yang dulu sendiri jadi diikuti, yang dulu diragukan jadi dijadikan acuan. Dan ironisnya, yang datang belakangan sering menikmati lebih banyak kenyamanan. Tapi yang pertama, yang tadi itu, yang pertama mengubah arah. Cabai jamu dalam konteks ini bukan sekedar komoditas, bukan hanya sekedar tanaman saja, tetapi adalah alat pembuktian bahwa sesuatu yang tidak terlihat, yang tersembunyi, bisa menjadi nyata, bisa menjadi kaya, bahkan sesuatu yang diragukan bisa menjadi standar baru pada akhirnya. Dan bahwa dalam dunia sosial, kebenaran tidak selalu datang lebih dulu. Seringkali bukti yang datang duluan, baru kebenaran diikuti setelahnya. Ya begitulah memang, karena di desa memang apa ya, ada istilah kalau kaum Israel itu kan dulu minta bukti ini itu kan ke Nabi Musa. Ya begitulah memang orang desa. Ya tapi membuktikan bahwa dia cerdas kan. pada 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 kenyataannya mereka cerdas. Tapi cerdas ketika udah ada bukti. Demikian dulu.